Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita sudah bersama Mas Adi Kusmayadi, Ketua PPI Taiwan. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana penanganan COVID di Taiwan, karena Taiwan ini termasuk salah satu negara yang sangat baik dalam penanganan COVID-nya. Mungkin kita bisa belajar, nanti kita bandingkan dengan penanganan COVID di Jepang. Mas Adi, memperkenalkan diri mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore di Taiwan dan juga mungkin di Jepang ya, Pak. Dan yang pertama, saya Adi Kusmayadi. Saat ini sedang studi ya, S3 di jurusan Teknik Kimia di salah satu kampus di Taiwan, di Tung Hai University ya. Ya, jadi gimana kondisi terkini penanganan COVID di Taiwan? Mungkin bisa di-share sama teman-teman di Indonesia ataupun di Jepang. Oke, saya boleh share screen aja, Pak ya? Iya, ya. Untuk mungkin, oke, siap. Oke, sudah muncul ya, Pak? Iya, ya. Ya, mungkin sebelum masuk ke Taiwan, mungkin kita coba sharing ya terkait tentang kondisi terkini COVID-19. Nah, kebetulan saya coba ambil data per tanggal 7 Juni ya, hari ini. Dan memang ada sekitar 6.896 ya, lebih ya, untuk yang terkonfirm. Dan yang meninggalnya ini juga lumayan banyak, 399.000. Dan kemudian bagaimana dengan kondisi di Taiwan? Kalau kita tahu bahwa memang kondisi Taiwan itu luas areanya seperti Jawa Barat ya, sekitar 36.000 km dan ada 24 juta jiwa, dan jaraknya kalau kita coba lihat di peta itu sangat dekat sekali dengan China. Itu hanya 81 mil ya, atau sekitar 130 km dari China. Nah, sehingga banyak para komunitas internasional itu menyampaikan bahwa Taiwan ini akan menjadi epicentrum baru setelah China, dengan banyaknya masyarakat ataupun warga yang akan terdampak dengan COVID-19. Selain daerahnya yang dekat, yang kedua adalah ini banyak juga sekitar 850.000 orang itu tinggal di sana. Dan juga ada sekitar lebih dari 414.000 bekerja juga di mainland China. Dan jumlah turisnya itu yang dari mainland China ke Taiwan itu pas tahun 2019 itu sekitar 2,71 juta. Jadi selain karena wilayahnya dekat dan yang kedua adalah banyak yang tinggal dan juga turis, maka maka wajar gitu komunitas internasional menyampaikan bahwa Taiwan akan menjadi epicentrum baru gitu. Tapi kalau kita coba lihat per data tanggal 7 Juni itu hanya 443 yang terkonfirm sampai saat ini ya. Dari pertengahan Januari ketika dimulai Taiwan menyampaikan kasus pertama di Taiwan gitu. Dan yang meninggalnya itu ada 7. Nah, dari keseluruhan kasus itu memang sebenarnya hanya 352 kasus yang berasal dari luar. Jadi kebanyakan memang dari luar ya. Dan ada 3 WNI kita, warga negara Indonesia yang di Taiwan yang terkena COVID-19 gitu. Nah, ini per tanggal 6 Juni datanya, jadi import plus atau import cash itu ada 352 ya. Dan ada 55 transmission lokal ya. Ada 55 dan ini yang meninggalnya, dan sampai 55 hari itu zero cash terus gitu Taiwan gitu. Jadi zero cash. Jadi bersiap untuk menuju new normal gitu ya untuk Taiwan. Asia Pacific region ya. Nah, ini untuk Taiwan di high level, di lokasi kelima gitu. Di luar biasa untuk penanganan COVID-19 di Taiwan. Nah, kemudian apa aja sih yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan ya? Jadi pertama tadi namanya border control, case identification, dan karantin. Nah, jadi tadi sudah disampaikan sekilas bahwa ketika warga yang datang di Taiwan di awal Januari itu sudah langsung dicek, di check up, dan juga termasuk di karantina rumah bagi pendatang. Nah, untuk karantina ini, Pak, di karantina ini semua kebutuhan itu ditanggung. Untuk makan itu ditanggung oleh pemerintah Taiwan. Termasuk ketika mahasiswa Indonesia, ketika level Indonesia itu dinaikkan ke high level ketiga, maka
ketika ada orang dari Indonesia itu langsung di karantin. Nah, ketika di karantin itu kampus-kampus itu menyediakan tempat khusus untuk dikarantina sendiri. Nah, tiap harinya itu akan ditelepon, Pak. Di random nelponnya, kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Nah, tujuannya adalah untuk mengecek apakah si orang ini kabur atau tidak gitu. Nah, ketika kabur itu langsung ada denda gitu. Ada denda sekitar 100.000 NTD gitu. Berapa itu kalau Nah, dirupiahkan? Kalau dirupiahkan berarti sekitar 50 juta ya, sekitar 50 juta dendanya kalau misalnya ada mahasiswa yang lagi di karantina terus kemudian kabur gitu? Iya. Juta. Itu langsung di denda sekitar segitu. Nah, ketika dan untuk makan pun di ini, Pak, diantar ya. Pengalaman teman itu makanan itu diantar oleh pihak kampus gitu. Jadi pagi dan sore itu dikasih makan gitu. Jadi HP kita itu harus selalu aktif, Pak. Nah, pernah gitu teman ya. Jadi HP langsung dicek juga ya? Di telepon. Iya. Di telepon ya. Jadi tracking. Nah, ketika HP kita nggak aktif, itu langsung polisi akan datang, Pak. Karena dikhawatirkan untuk tadi kabur tadi, Pak. Iya. Ini sekali ya, ketat sekali ya polisinya ya? Iya, ketat sekali, Pak. Nah, kebijakan mengenai pembelian untuk masker. Jadi kalau di Jakarta ya, itu ada ada ganjil genap untuk transportasi ya. Nah, kalau di sini ganjil genapnya untuk ini, Pak, untuk pembelian masker. Jadi ketika kita memiliki ARC ya, jadi ARC itu seperti KTP ya. Ketika ganjil itu hanya boleh membelinya Senin, Rabu, sama Jumat. Tapi kalau genap itu Selasa, Kamis. Ya, Selasa ya. Selasa, Kamis. Ya. Apa tujuan dibuat ganjil genap itu? Gimana, Pak? Tujuan dibuat ganjil genap itu apa? Ya, pertama untuk untuk mengurangi antrian yang panjang. Antrian-antrian di toko-toko farmasi ataupun toko-toko obat. Gitu. Nah, kemudian di Taipei, di kota metropolitannya itu ini kayak vending machine ya. Biasanya kalau kita vending machine-nya dalam minuman-minuman gitu ya, Coca-Cola, Pepsi dan yang lainnya. Nah, di sana di Taipei sama Kaohsiung itu ada ini masker untuk vending machine, Pak. Gitu. Tapi tetap pakai yang hand eye tadi. Jadi tetap maksimal untuk masker yang didapat tadi ya. Untuk 2 minggu itu hanya 9 masker gitu, Pak. Sedikit sekali. Terus yang kedua, pemerintah Taiwan khususnya di Ministry of Education itu memberikan panduan. Jadi ketika satu staf mahasiswa ataupun dosen itu terkena COVID-19, Pak, di kampusnya, maka satu departemen itu akan diliburkan atau dikarantina selama 2 minggu. Jadi kosong itu kelasnya ataupun departemennya itu tidak boleh. Gitu. Kalau ada 2 orang yang terkena, entah itu staf ataupun kampus, siswa ataupun dosen, maka satu kampus itu akan diliburkan selama 2 minggu gitu. Jadi, nah, kemudian jadi sehingga membuat para kampus pun begitu ini, Pak, begitu ketat ya. Ketika kita masuk di kampus, maka ada termometer, kemudian ada hand sanitizer dan yang lainnya gitu di tiap kampus. Nah, ini untuk yang social distancing, Pak. Jadi di kampus-kampus ataupun di tempat umum, tempat makan, itu ada kayak ini ya, pembatas ya, penghalang gitu. Nah, termasuk di kampus, di sekolah. Ini ada pisah seperti ini, Pak. Nah, termasuk ketika absensi, itu absensinya itu tidak 1, 2, 3, 4, 5, Pak. Biasanya nama, tanda tangan ya. Tapi berdasarkan tempat duduk. Sekarang itu. Jadi ketika ada yang terkena, maka bisa ter-tracking gitu, Pak. Kemudian untuk mulai besok nih, Pak, pemerintah Taiwan mulai melonggarkan untuk yang tadinya kita diwajibkan untuk menggunakan masker di bus dan juga kereta, sekarang itu diperbolehkan untuk tidak mewajibkan gitu, Pak. Dan termasuk sekarang mulai tanggal 7 Juni itu sudah diperkenankan untuk bisa melakukan agenda-agenda dalam jumlah yang banyak gitu, Pak. 100 orang, 200 orang itu sudah bisa sekarang itu. Nah, itu mungkin, Pak, terkait tentang kondisi terkini di Taiwan dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan. Okay. Jadi aktivitas kita ya seperti biasa gitu, Pak. Tetap ya belajar seperti biasa gitu, nggak ada online gitu. Nggak ada kuliah online? Iya. Nggak, jadi sejak Januari itu nggak pernah ada kuliah online kayak gitu, nggak ya? Oke. Gitu. Oke.
Jadi kesimpulannya di Taiwan ini sekarang sudah luar biasa ya. Sudah 50 hari terakhir sudah zero case. Kemudian selama dari Januari juga tidak pernah kuliah online gitu. Di Jepang sendiri sampai Kalau Jepang gimana, Pak? 1 bulan ya, 1 bulan kuliah online. Iya. WFH dinyatakan kondisi darurat gitu. Kalau di Jepang selama kondisi darurat ini ada bantuan kayak BLT gitu ya. Bantuan 100 ribu yen per orang, sekitar 14 juta per orang, termasuk untuk orang asing dan termasuk untuk anak-anak. Oh, itu sampai berapa lama, Pak? Kalau yang itu? Ya sekali aja pas kemarin ada kondisi darurat itu. Kayak PSBB kalau di Indonesia gitu selama kurang lebih 1 bulan kemarin. Itu semuanya WFH, kemudian kampus juga tutup. Tempat kita juga sekarang udah zero case, sudah mungkin hampir 1 bulan sudah tidak ada penambahan lagi ya. Karena semua akses dari luar, termasuk Shinkansen, kereta-kereta yang menghubungkan dengan daerah luar itu di stop. Jadi kita akses dari luar ditutup, oleh karena itu jadi zero case, tidak ada. Sekarang ini udah dicabut kondisi daruratnya, masyarakat juga sudah dianjurkan untuk liburan, tapi liburan lokal ya. Terus sekarang kayak ke Indonesia, pulang ke Indonesia, atau dari Indonesia masuk ke ini masih nggak boleh? Misalnya orang Indonesia mau ke Taiwan? Masih boleh, Pak. Cuma tadi ketika di harus bandara diperiksa. Itu langsung ada diperiksa dan langsung dikarantina. Oh, dikarantina? Karena kemarin dikarantina. Kalaupun negatif dikarantina? Tetap dikarantina, Pak. Entah itu negatif. Di mana? Karena kan mandiri atau disediakan pemerintah? Ada yang mandiri dan ada yang disediakan. Nah, kalau yang mandiri kayak misalkan kita tinggal di kayak mahasiswa ya, Pak. Kemarin temen baru pulang dan itu langsung dikarantina mandiri. Dan gitu. Jadi ini kayaknya dari Indonesia dan negara-negara lain masih belum boleh. Saya lupa sampai tanggal berapa. Belum boleh ke. Berarti nggak boleh masuk ya, Pak? Belum boleh. Walaupun negatif hasilnya misalnya masih belum boleh. Kemarin ada teman sudah mau ini ke keluarganya, udah di Jepang. Dan tes berapa kali-kali ya tidak boleh. Ya, harus kembali lagi. Kecuali kalau dia punya kayak permanen residen yang sudah lama banget tinggal di sini masih boleh. Itu baru. Kayak mahasiswa gitu nggak boleh. Walaupun punya KTP Jepang, tapi statusnya mahasiswa bukan yang permanen residen di sini, itu masih belum boleh ya ke sini. Lebih ya, luar biasa. Mudah-mudahan di Indonesia juga nih, teman-teman di Indonesia juga bisa contoh nih dari case Taiwan. Jepang juga bagus karena dia punya habit yang bagus, kayak dia kan jarang berinteraksi, kemudian hidupnya bersih, cuci tangan. Sebenarnya basically bagus, hanya cash impornya itu cukup banyak, jadi masih dikendalikan. Tidak, mungkin agak telat ya. Kalau di Taiwan kan dari awal sudah. Dari awal. Mungkin karena Taiwan lebih awal menanganinya dibanding Jepang. Iya. Baik, terima kasih Mas Adi, Siap, Pak. Ketua PPI Taiwan atas sharingnya. Semoga sehat-sehat selalu dan juga studinya sukses. Dan Mas Adi ini beberapa kali diwawancara oleh televisi Indonesia ya tentang COVID ini. Oke Mas Adi, terima kasih banyak. Siap. Salam buat teman-teman di Taiwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.